Singkat Budaya. Induriseko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NPM 23024. Perkenalkan, nama saya Sucilen Rizky Daulay, NPM 23100. Perkenalkan, nama saya Aryani Sriwarni, NPM 23128. Pengembangan seni budaya dan kreativitas. Menjelajahi fondasi budaya, ekspresi seni, dan kekuatan kreativitas dalam membentuk identitas dan inovasi manusia. Memahami budaya. Budaya adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang menjadi cara hidup suatu kelompok masyarakat. Budaya mencakup segala hal yang dihasilkan manusia, baik yang bersifat nyata seperti pakaian, rumah, alat, dan karya seni, maupun yang bersifat tidak nyata seperti bahasa, adat istiadat, nilai, norma, dan kepercayaan. Budaya terbentuk melalui proses panjang dari kebiasaan, pengalaman, dan interaksi sosial, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda, tergantung pada lingkungan, kepercayaan, dan cara pandang hidupnya. Sehingga budaya menjadi identitas kelompok dan pedoman perilaku. Fungsi budaya, memandu perilaku manusia dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Contoh nyatanya yaitu tradisi gotong royong, upacara adat, dan bahasa daerah sebagai identitas budaya. Warisan generasi, budaya menunjukkan siapa manusia itu dan bagaimana mereka berpikir, bertindak, dan menghargai kehidupan. Baik, selanjutnya adalah seni. Seni adalah ekspresi kreativitas manusia yang diwujudkan melalui ciptaan atau karya yang memiliki nilai keindahan, makna, atau perasaan. Seni tidak hanya sekedar bentuk fisik, tetapi juga mencerminkan pikiran, imajinasi, perasaan, dan pengalaman manusia yang dituangkan melalui berbagai media atau cara. Seni bisa berbentuk rupa, suara, gerak, atau tulisan, dan biasanya diciptakan untuk dinikmati, dirasakan, atau mempengaruhi emosi orang lain. Melalui seni, manusia dapat menyampaikan gagasan, cerita, atau pesan moral, sekaligus mengekspresikan identitas, budaya, dan pribadi. Seni menjadi jembatan komunikasi universal yang melampaui batas bahasa dan budaya. Baik, selanjutnya adalah pembagian seni. Seni dapat dibagi menjadi beberapa cabang utama berdasarkan bentuk dan medianya. Yang pertama ada seni rupa. Cabang seni rupa menekankan keindahan bentuk visual dan dapat dilihat serta diraba. Karya seni rupa diwujudkan melalui media 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contoh 2 dimensi yaitu lukisan, gambar, batik, dan poster. Contoh 3 dimensi yaitu patung, ukiran, kriya, dan keramik. Yang kedua ada seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan suara atau bunyi sebagai medianya. Musik dapat dinikmati secara auditori dan seringkali menciptakan ekspresi, perasaan, atau suasana tertentu. Contohnya yaitu alat musik tradisional, lagu daerah, dan orkestra. Yang ketiga ada seni tari. Seni tari adalah mengekspresikan ide, perasaan, atau cerita melalui gerakan tubuh. Tari dapat bersifat tradisional, modern, atau kontemporer. Contoh dari seni tari yaitu tari piring, tari saman, tari modern yang menggabungkan elemen tradisional dengan inovasi kontemporer. Yang keempat ada seni teater atau drama. Seni teater atau drama menggabungkan beberapa elemen seperti gerak, dialog, musik, dan properti untuk menampilkan sebuah cerita atau pesan kepada penonton. Contohnya yaitu drama panggung, teater musikal, pertunjukan boneka yang menceritakan kisah-kisah budaya dan kehidupan. Yang keempat ada seni sastra. Seni sastra adalah cabang seni yang menggunakan bahasa sebagai medianya untuk menyampaikan pesan, ide, atau perasaan. Sastra dapat berbentuk lisan maupun tulisan, menciptakan dunia imajinasi melalui kata-kata yang kuat dan bermakna. Contohnya yaitu puisi, cerpen, novel, dongeng yang menceritakan pengalaman manusia dan nilai-nilai budaya. Yang terakhir ada seni film atau audiovisual yang menggabungkan seni rupa, musik, gerak, dan teknologi audiovisual untuk menciptakan pengalaman sinematik. Film dapat digunakan sebagai media hiburan, pendidikan, maupun ekspresi budaya yang menjangkau audiens luas. Contohnya yaitu film animasi, film dokumenter, film fiksi yang mengeksplorasi cerita manusia. Baik, selanjutnya materi tentang kreativitas, kemampuan menciptakan yang baru dan bermakna. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide, gagasan, karya, atau solusi baru yang orisinal, unik, dan bermanfaat.
Kreativitas melibatkan daya imajinasi, pemikiran terbuka, dan kemampuan melihat sesuatu dari perspektif berbeda sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang kreatif tidak hanya mengikuti pola yang sudah ada, tetapi mampu menghubungkan hal-hal yang tampak tidak terkait untuk menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah atau menghasilkan karya. Kreativitas juga berkaitan dengan kemampuan berpikir fleksibel, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi barang bekas, yaitu mengubah barang bekas menjadi kerajinan tangan yang menarik dan fungsional, menciptakan nilai baru dari yang lama. Ekspresi artistik, yaitu menciptakan lagu atau cerita baru yang mencerminkan pengalaman pribadi dan budaya, membagikan emosional melalui karya seni. Inovasi eduktif, merancang permainan edukatif yang menghibur sekaligus mendidik, mengembangkan pembelajaran dengan kesenangan. Solusi efisien, menemukan cara-cara efisien untuk menyelesaikan tugas, mengoptimalkan proses dengan pemikiran kreatif dan inovatif. Kreativitas kunci masa depan yang lebih baik. Kreativitas adalah salah satu kemampuan yang paling penting manusia yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah, mengekspresikan diri, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Dalam era perubahan yang cepat, kreativitas menjadi semakin viral sebagai alat untuk beradaptasi dan perkembangan. Dengan menggabungkan pemahaman tentang kebudayaan, apresiasi terhadap seni dalam berbagai bentuknya, dan mengembangkan kreativitas, kita membangunkan fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih inovatif, bermakna, dan berkelanjutan. Setiap individu memiliki potensi kreatif yang dapat berkembang melalui pendidikan, pengalaman, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru. Kreativitas bukan hanya tentang seni, tetapi cara kita berpikir, bertindak, dan membentuk dunia di sekitar kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan berdampak positif. Video kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan Kondurisko yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Kondurisko adalah rangkaian acara adat berupa peringatan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Kerinci di Provinsi Jambi. Acara ini juga disebut dengan istilah Kenduri Pusako. Istilah Sko berasal dari kata Saka yang berarti keluarga atau leluhur dari pihak ibu dan biasa disebut dengan Khalifah, Ngandi Junung, dan waris yang dijawab. Sko sendiri dibagi menjadi sko tanah dan sko gelar, di mana sko gelar dapat diberikan oleh ibu kepada saudara laki-laki dari pihak ibu atau mamak. Pada acara ini terdapat dua agenda pokok, yaitu acara untuk menurunkan dan menyucikan benda-benda pusaka, dan acara untuk mengukuhkan pada orang yang akan menerima gelar adat. Acara penurunan benda pusaka biasanya dilaksanakan setiap tahun sekali, atau 5-10 tahun sekali, bahkan 25 tahun sekali di daerah Tanjung Tanah. Acara penurunan benda pusaka dilaksanakan setiap 7-10 tahun sekali. Kondurisko menggambarkan adanya keterpaduan, keakraban, kesadaran, kebersamaan, dan keterbukaan antara sesama anggota masyarakat dan antara keanggotaan masyarakat dengan pemimpinnya sebagaimana falsafah Nagari Kerinci. Keterpaduan merupakan satu hal yang diperlukan dalam pembangunan nagari. Kerjasama yang terpadu antara pemimpin dengan rakyatnya, melambangkan musyawarah mufakat, sebagaimana tertuang dalam pantun adat, memasak nasi dalam periuk, menggoreng dalam kuali, tegak berunding duduk baino, alamat usaha akan menjadi. Keakraban diperlukan di tengah-tengah masyarakat sehingga melahirkan persatuan dan kesatuan yang bersatu, keanggotaan yang masyarakat dan bersatu dalam tekadnya. Kalau ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada kesulitan dalam usaha apa saja. Baulat nasi guling, picak nan selayang, tak ada berat yang tak dapat dipikul, tak ada ringan yang tak dapat dijunjung. Kondurisko dapat menumbuhkan keakraban antara sesama anggota masyarakat dengan para pemimpinnya dan masyarakat kampung lain. Sebagaimana tertuang dalam pantun adat, ijuk jadikan sapu, ambil buluh jadikan pelupuh, bersatu kita padu, bercerai kita rubuh. Kesadaran untuk melakukan pembangunan manusia seutuhnya, membangun fisik dan mental, kepala diisi dengan ilmu pengetahuan, dada dipenuhi dengan iman dan takwa, sehingga melahirkan kesadaran yang tinggi, menimbulkan kejujuran yang mantap. Kesadaran untuk menjaga kejujuran akan menimbulkan kerjasama yang baik.
Perhelatan Kenduri Seko melatih orang-orang untuk menjadi jujur, karena diyakini oleh masyarakat bahwa orang tidak jujur akan mendapat teguran dari orang gunung. Saya akan menjelaskan tahap pelaksanaannya. Pertama itu ada tahap musyawarah dan kesepakatan adat. Penjelasannya dilakukan oleh Depati atau Nenek Mama atau Kepala Desa, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan Kenduri Seko, tempat acara, pembagian tugas, syarat-syarat adat yang harus dipenuhi. Pada tahap ini juga dibahas siapa yang akan diangkat atau dikukuhkan sebagai pemegang gelar adat, serta persiapan benda pusaka atau seko yang akan digunakan dalam upacara. Yang kedua itu tahapannya ada persiapan gotong royong dan perlengkapan adat. Masyarakat mulai membersihkan balai adat atau rumah adat sebagai tempat pelaksanaan acara. Ibu-ibu menyiapkan bahan makanan. Laki-laki mendirikan tenda, menata tempat duduk, dan menyiapkan dapur umum. Pada saat yang sama, benda-benda pusaka seperti keris, tombak, pedang, payung adat, dan kain pusaka mulai dibersihkan dan dipersiapkan dengan hati-hati. Dan yang ketiga itu tahapannya ada pengambilan dan penyambutan pusaka. Benda pusaka diambil dari tempat penyimpanan atau biasanya rumah pemangku adat tua dan diarak menuju lokasi kenduri dengan iringan doa dan tata cara adat. Proses ini dilakukan dengan penuh hikmat sebagai tanda penghormatan kepada nenek moyang dan pemilik pusaka. Pusaka kemudian ditempatkan di posisi terhormat di balai adat. Dan yang selanjutnya itu ada tahapan pembukaan dan doa adat. Acara dibuka oleh Depati atau Nenek Mama dengan sambutan adat. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh alim ulama sebagai wujud bahwa adat tetap berpijak pada ajaran Islam. Atau yang bisa disebut itu adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Pada tahap ini disampaikan tujuan Kenduri Seko dan makna sejarah pelaksanaannya. Selanjutnya ada tahapan prosesi puncak atau penyerahan gelar dan pusaka. Prosesi inti berupa pengukuhan atau pelantikan pemimpin adat seperti Depati atau Nenek Mama. Seko atau pusaka yang diserahkan secara simbolis kepada penerima sebagai tanda sahnya jabatan adat. Dilanjutkan pembacaan silsilah keturunan, sejarah suku, dan sumpah adat yang menegaskan tanggung jawab moral dan sosial kepada adat dan masyarakat. Dan selanjutnya itu ada tahapan kenduri dan makan bersama. Setelah prosesi adat selesai, diadakan makan bersama seluruh masyarakat. Hidangan yang disajikan biasanya berupa nasi, gulai, daging kerbau atau sapi, lemang, serta makanan tradisional lainnya. Kenduri ini melambangkan rasa syukur, mempererat persaudaraan, serta penghormatan kepada tamu dan tokoh adat. Dan yang terakhir itu ada tahapan penutupan dan penyimpanan kembali pusaka. Setelah seluruh acara selesai, pusaka adat dikembalikan dan disimpan kembali dengan prosesi khusus. Lalu dilakukan doa penutup sebagai harapan agar masyarakat diberi keselamatan, rezeki, dan tetap bersatu dalam adat. Setelah dilakukan evaluasi ringan dan upacara, terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya materi tentang budaya itu berubah-ubah atau tidak. Ya, budaya Kenduri Seko merupakan salah satu tradisi adat yang sangat sakral dan penting bagi masyarakat Jambi. Tradisi ini tidak hanya bernilai sosial tetapi juga mengandung makna spiritual, budaya, dan simbol identitas masyarakat adat. Seiring berjalannya waktu, Kenduri Seko mengalami berbagai perubahan, baik dari segi tata cara, peserta, maupun tujuan pelaksanaannya. Namun, nilai-nilai dasar dan filosofi adatnya tetap dijaga dan diwariskan turun-menurun. Pada masa dahulu, Kenduri Seko dilakukan dengan cara yang sangat sakral dan penuh aturan adat. Pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat desa, para pemangku adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Acara ini biasanya diselenggarakan di balai adat atau rumah kepala adat dengan serangkaian prosesi seperti pembacaan doa, penyampaian sejarah asal-usul tanah dan keturunan,
serta penyerahan benda-benda pusaka adat yang disebut seko, seperti tombak, keris, kain, atau alat musik tradisional. Namun seiring perkembangan zaman, modernisasi dan pengaruh agama, sebagian tata cara dan pelaksanaan kenduri seko mengalami penyesuaian agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat masa kini. Walaupun begitu, makna utama dari kenduri seko sebagai simbol persatuan, penghormatan terhadap leluhur, dan rasa syukur kepada Tuhan tetap dijaga hingga sekarang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab berubahnya budaya tersebut. Salah satu penyebab pentingnya perubahan dalam pelaksanaan kenduri seko di Jambi adalah masuknya pengaruh budaya asing. Faktor ini termasuk dalam faktor eksternal, yaitu perubahan budaya yang terjadi karena adanya kontak dan interaksi dengan budaya lain dari luar daerah atau luar negeri. Pengaruh budaya nasional dan daerah lain. Selain dari luar negeri, budaya asing juga dapat berpengaruh budaya daerah lain di Indonesia. Karena mobilitas masyarakat yang tinggi, bekerja, sekolah, atau menikah di luar daerah, masyarakat di Jambi kini banyak berinteraksi dengan budaya luar seperti dari Sumatera Barat, Riau, Jawa, dan bahkan luar pulau. Dampaknya terhadap kenduri seko yaitu cara penyajian makanan mulai bervariasi. Tidak hanya lemang, nasi, kunyit, tetapi juga menu dari daerah lain. Musik pengiring kadang dipadukan dengan alat musik modern seperti keyboard atau gitar. Struktur cara diadaptasi agar lebih mirip dengan selamatan atau tasyakuran di daerah lain. Maknanya, interaksi dengan budaya luar menyebabkan akulturasi, yaitu perpaduan antara tradisi lama dengan unsur baru, tanpa menghilangkan nilai inti dari kenduri seko. Yang selanjutnya itu masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Islam. Meskipun Islam sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Jambi, awal penyebarannya dahulu datang dari luar Arab dan Melayu pesisir. Agama Islam membawa budaya baru yang berpengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami dan menjalankan tradisi adat termasuk kenduri seko. Dulu kenduri seko banyak mengandung unsur kepercayaan lama seperti animisme dan dinamisme. Ada pembacaan mantra, sesajen, dan simbol-simbol roh leluhur. Setelah pengaruh Islam masuk, unsur tersebut mulai diubah menjadi doa kepada Allah, sedekah makanan, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Maknanya budaya asing dalam bentuk nilai keagamaan Islam membawa perubahan positif, membuat upacara menjadi lebih religius dan sesuai dengan kepercayaan masyarakat modern. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu proses belajar. Proses internalisasi adalah proses belajar kebudayaan yang terjadi di dalam keluarga sejak masa kecil. Melalui internalisasi, anak-anak menyerapkan nilai normal dan kebiasaan budaya dari orang tua, anggota keluarga. Contohnya cerita serta pengalaman langsung dan kehidupan sehari-hari. Tradisi kenduri seko sangat kuat dalam hal ini karena nilai-nilai dan tata cara adatnya diturunkan secara turun-menurun melalui keluarga, bukan hanya lewat sekolah atau lembaga formal. Berikut beberapa bukti bahwa proses pembelajaran internalisasi itu. Yang pertama, ada nilai dan makna diajarkan oleh orang tua. Dalam masyarakat adat Jambi, orang tua memiliki peran besar dalam mengenal arti kenduri seko kepada anak-anak. Mereka menjelaskan bahwa kenduri seko bukan sekedar pesta atau makan bersama, tetapi juga bentuk syukur kepada Tuhan dan penghormatan kepada leluhur. Yang selanjutnya itu ada pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ikut serta dalam persiapan kenduri seko sejak kecil, membantu memasak, membersihkan alat adat, atau ikut dalam doa bersama. Selanjutnya ada warisan adat dan simbol keluarga. Pusaka adat yang disebut seko seperti tombak, kain adat atau keris biasanya dijaga oleh keluarga besar. Anak cucu diberikan tahu asal-usul pusaka dan siapa leluhur yang dulu memilikinya. Proses ini menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas adat keluarga dan menjadi bentuk internalisasi nilai kebudayaan sejak dini. Dan yang terakhir itu keteladanan dan peran nenek mama. Selain orang tua, nenek mama ketua adat dalam keluarga besar juga memiliki peran penting dalam internalisasi kebudayaan.
Mereka menjadi contoh dalam pelaksanaan kenduri suko, memimpin doa adat, dan menjaga turun-menurun menjelaskan makna simbol.